Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seorang ibu minta tolong kepada anaknya yang bernama Jimmy untuk membelikan otak sapi di tukang daging langganan mereka di pasar dekat rumah. Setibanya Jimmy di konter penjualan daging, dia bertanya kepada penjual daging itu, "Apakah kamu punya otak?" Si penjual daging terkejut. Tapi karena yang bertanya anak kecil, dia tersenyum dan menjawab, "Tentu saja aku punya otak, Nak." Dengan polosnya Jimmy bertanya lagi, "Apakah otakmu masih segar?" Kali ini si penjual daging menjawab, "Ya, otakku masih bagus dan segar. Tadi pagi dia berhasil memecahkan teka-teki silang." Kita melihat bahwa pembicaraan ini sebenarnya tidak nyambung ya. Yang ditanyakan oleh anak ini sebenarnya otak sapi. Tapi jawaban dari penjual daging mengindikasikan adalah otaknya. Otaknya bagus dan segar karena bisa memecahkan teka-teki silang. Jadi seringkali terjadi misunderstanding atau salah paham ketika kita salah mengatakan sesuatu. Sebenarnya kita punya maksud baik, tapi waktu diucapkan tanpa kalimat perkataan yang jelas dan lengkap, itu sangat mungkin akan disalahartikan oleh orang lain. Jadi biasakan setiap perkataan kita itu harus tepat maksudnya, jelas supaya menghindari kesalahpahaman, supaya nyambung apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan. Amsal 16 ayat 24 berkata, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang." Jadi kalau kita punya maksud baik, maksudnya adalah supaya orang yang mendengarnya itu senang, harus disampaikan dengan jelas dan lengkap. Jangan karena kita terburu-buru, orang itu akan menangkap maksud yang salah dari perkataan kita. Akhirnya bukan manis bagi hatinya, bukan obat bagi tulang-tulangnya, malah pahit buat hatinya dan menjadi penyakit bagi tulang-tulangnya. Banyak kesalahpahaman, salah pengertian membuat banyak rumah tangga terpecah, persaudaraan terpecah, pelayanan di gereja penuh dengan perselisihan, perpecahan hanya karena salah pengertian. Karena setiap maksud baik yang coba diungkapkan tidak tepat kalimatnya, tidak jelas. Sehingga akhirnya bukan jadi sarang madu, tapi jadi sarang racun, pahit bagi hati dan penyakit bagi tulang. Hati-hati dengan setiap perkataan kita. Sampaikan dengan maksud yang jelas. Sampaikan dengan kalimat-kalimat yang mengungkapkan ke arah mana engkau berbicara. Jadi tidak usah perkataan yang muter-muter, perkataan yang sia-sia, atau perkataan yang intonasi atau nadanya membuat orang jadi salah paham. Karena Amsal 25 ayat 11 berkata, "Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak." Jadi buah apel terbuat dari emas ditaruh di baki atau piring perak. Itu kan sesuatu yang merupakan hal yang berharga ya. Apel emas di piring perak atau di baki perak. Itu harganya mahal. Jadi ucapkan perkataan hanya yang penting saja.
perkataan yang mahal, perkataan yang berharga, yang maksudnya jelas. Tidak usah perkataan yang sia-sia, tidak usah perkataan-perkataan yang tidak penting. Komentar-komentar yang kita ucapkan juga dari perkataan kita. Jangan hal-hal yang membuat kesalahpahaman berkepanjangan. Aturlah setiap perkataan kita, supaya perkataan kita manis bagi hati dan obat bagi tulang, supaya perkataan kita tepat waktu dan tepat sasaran, seperti apel emas di piring perak, berharga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.